Halo Sobat Sehat, kali ini kita akan membahas 4 minuman dan kombinasi makanan minuman yang diam-diam bisa meningkatkan risiko kanker setelah usia 60 tahun. Meski tampak sepele dan sering jadi bagian rutinitas harian, riset medis terbaru mengungkap bahwa kebiasaan ini bisa berdampak serius bagi lansia. Tapi tenang, bukan untuk menakut-nakuti, melainkan untuk memberdayakan Anda agar bisa membuat pilihan lebih bijak demi kesehatan jangka panjang. Sekarang, mari kita mulai. 1. Minuman dengan pemanis buatan. Selama beberapa dekade, minuman yang dimaniskan secara artifisial seperti soda diet dan es teh tanpa gula dipasarkan sebagai alternatif yang lebih sehat, terutama bagi mereka yang mencoba mengurangi gula, mengelola berat badan, atau mengontrol kadar gula darah. Dan di permukaan, minuman ini mungkin tampak seperti pilihan yang lebih baik. Bagaimanapun, mereka tidak meningkatkan glukosa Anda dan seringkali tidak memiliki kalori. Namun, yang tidak diketahui banyak lansia adalah bahwa minuman ini datang dengan serangkaian resiko tersembunyi yang dapat secara diam-diam merusak kesehatan usus Anda, mengganggu keseimbangan metabolisme, dan berpotensi meningkatkan resiko Anda terkena kanker tertentu seiring waktu. Seorang peneliti nutrisi pernah berkata, pemanis buatan tidak hanya melewati tubuh, mereka mengubah lingkungan internal tubuh, terutama mikrobioma. Dan ketika keseimbangan itu terganggu, itu dapat menciptakan masalah kesehatan jangka panjang yang baru mulai kita pahami. Wawasan itu sangat penting bagi lansia yang sistem pencernaan dan fungsi kekebalan tubuhnya sudah lebih rentan terhadap gangguan. Mikrobioma usus, atau kumpulan triliunan bakteri di saluran pencernaan, memainkan peran penting dalam mengatur peradangan, mendetoksifikasi zat berbahaya, dan mendukung sistem kekebalan tubuh. Namun, beberapa penelitian menunjukkan bahwa pemanis buatan seperti aspartam, sukralosa, dan sakarin dapat mengubah komposisi bakteri usus dengan cara yang mendorong peradangan dan mengganggu regulasi glukosa. Bagi seseorang di usia 70-an atau 80-an, bahkan pergeseran halus dalam ekosistem yang rapuh ini dapat memiliki efek yang besar, berpotensi berkontribusi pada resistensi insulin, peradangan kronis tingkat rendah, dan seiring waktu, lingkungan seluler yang lebih rentan terhadap kanker. Ini bukan hanya tentang usus. Ada penelitian yang sedang berlangsung yang menguji hubungan antara penggunaan pemanis buatan jangka panjang dan peningkatan resiko kanker tertentu, termasuk kanker kandung kemih dan payudara. Meskipun datanya masih berkembang, kekhawatiran ini cukup besar sehingga banyak ahli kesehatan sekarang mendesak orang dewasa yang lebih tua untuk menghindari konsumsi harian bahan kimia ini, terutama ketika alternatif alami yang lebih aman tersedia. Jika Anda terbiasa minum soda diet atau minuman bebas gula setiap sore, cobalah menggantinya dengan air yang diberi rasa alami, teh herbal, atau minuman yang dimaniskan dengan sedikit madu atau stevia. Tubuh Anda akan berterima kasih, tidak hanya dalam jangka pendek dengan pencernaan dan energi yang lebih baik, tapi mungkin dalam jangka panjang dengan menurunkan resiko keseluruhan penyakit kronis Anda. Dalam hal pemanis buatan, lebih sedikit tidak hanya lebih baik, itu juga bisa lebih aman. 2. Alkohol dan daging olahan dimakan secara bersamaan. Bagi banyak orang, menikmati segelas anggur atau bir dingin saat makan malam terasa seperti salah satu kenikmatan kecil dalam hidup. Dan ketika hidangan itu termasuk sesuatu seperti daging asap, sosis, atau papan charcuterie berisi daging olahan, itu bisa terasa seperti pasangan yang sempurna. Namun yang tidak disadari banyak lansia adalah bahwa kombinasi alkohol dan daging olahan telah diidentifikasi oleh para peneliti sebagai campuran yang sangat berbahaya, terutama bagi mereka yang berusia di atas 60 tahun. Pasangan ini terbukti meningkatkan produksi senyawa karsinogenik tertentu dalam sistem pencernaan dan secara signifikan meningkatkan resiko kanker usus besar, kerongkongan, dan lambung. Seorang onkologi terkemuka pernah berbagi, daging olahan sendiri membawa resiko, tetapi ketika dikonsumsi bersama alkohol, kemampuan tubuh untuk mendetoksifikasi terganggu. Dan itulah saatnya hal-hal menjadi salah di tingkat seluler. Itu mungkin terdengar dramatis, tetapi didukung oleh sains. Daging olahan mengandung nitrat dan nitrit,
Pengawet yang ketika dipecah dalam tubuh dapat membentuk nitrosamin, senyawa yang diketahui bersifat karsinogenik. Ketika alkohol masuk ke dalam sistem, itu mengganggu jalur detoksifikasi hati dan melemahkan pertahanan tubuh. Bersama-sama, zat-zat ini menciptakan skenario di mana kerusakan menumpuk lebih cepat daripada yang dapat diperbaiki oleh tubuh. Seiring waktu, jenis stres internal ini dapat memicu mutasi yang menyebabkan kanker. Banyak orang di atas 70 tahun memiliki fungsi hati yang lebih lemah dan pencernaan yang lebih lambat. Itu berarti alkohol tinggal dalam sistem lebih lama dan tubuh harus bekerja lebih keras untuk memecah dan membersihkan senyawa berbahaya. Tambah lagi daging olahan yang sudah dikategorikan sebagai karsinogen golongan 1, maka Anda mendapatkan pukulan ganda ke sistem Anda yang hanya semakin beresiko seiring bertambahnya usia. Ini bukan berarti Anda harus menghilangkan segala yang Anda nikmati, tapi itu berarti Anda perlu lebih strategis. Jika Anda minum alkohol, jagalah agar tetap moderat dan hindari memasangkannya dengan daging olahan. Pilihlah makanan dengan biji-bijian utuh, sayur hijau, dan protein tanpa lemak yang mendukung sistem detoksifikasi tubuh Anda, bukan menantangnya. 3. Minuman bersoda manis. Salah satu minuman yang paling umum dikonsumsi oleh orang dewasa yang lebih tua juga merupakan salah satu yang paling diremehkan dalam hal resiko kanker, minuman ringan manis. Baik itu cola saat makan siang atau soda limon limau di sore yang panas, minuman ini mungkin terasa menyegarkan, tetapi efeknya pada tubuh seiring waktu jauh dari tidak berbahaya. Mereka syarat dengan gula tambahan dan ketika dikonsumsi secara teratur, mereka menciptakan badai yang sempurna di dalam tubuh yang menyebabkan peradangan kronis, resistensi insulin, dan akhirnya kerusakan seluler. Dan disitulah hubungan dengan kanker dimulai. Seorang ahli gizi senior pernah berkata, minuman manis bukan hanya kalori kosong, mereka secara aktif berbahaya. Lonjakan gula darah yang konstan dapat memicu pertumbuhan sel abnormal, terutama pada tubuh yang menua yang memetabolisme lebih lambat. Wawasan ini penting, terutama mengingat betapa mudahnya mengambil soda tanpa berpikir dua kali. Yang tidak disadari banyak lansia adalah bahwa metabolisme, kesehatan usus, dan sensitivitas insulin kita semuanya berubah seiring bertambahnya usia. Itu berarti minuman yang sama yang mungkin ditoleransi di usia 30-an, kini dapat secara diam-diam merusak sistem tubuh yang bertanggung jawab mengatur peradangan dan membuang limbah seluler. Seiring waktu, lingkungan ini menjadi lahan subur untuk mutasi dan perubahan kanker, terutama di area seperti pankreas, usus besar, dan hati. Bukan hanya kandungan gula yang menjadi kekhawatiran, pewarna karamel yang digunakan dalam banyak soda juga telah menjadi sorotan karena mengandung senyawa dengan sifat karsinogenik. Selain itu, keasaman dalam minuman ini dapat mengikis lapisan lambung, memperburuk resiko bagi lansia yang sudah memiliki masalah pencernaan atau refluks asam. Melepaskan soda manis bukan berarti menyerah pada kesegaran. Itu berarti memilih minuman yang menghidrasi, menyembuhkan, dan mendukung pertahanan alami tubuh. Pertukaran sederhana seperti air infus dengan lemon, teh alam, atau air soda dengan sedikit jus asli dapat membuat perbedaan besar. Tidak hanya untuk energi Anda, tetapi juga untuk kesehatan jangka panjang Anda. Tubuh Anda pantas mendapatkan minuman yang bekerja untuk Anda, bukan melawan Anda. 4. Teh atau kopi yang sangat panas. Banyak dari kita menemukan kenyamanan dalam secangkir teh atau kopi yang mengepul panas di pagi hari. Ada ritualnya, kehangatan, aroma, jeda tenang sebelum hari dimulai. Namun ada satu detil yang sering diabaikan, suhu minuman. Kebiasaan menyeruput minuman saat masih sangat panas ternyata bisa lebih banyak merugikan daripada menguntungkan, terutama pada jaringan sensitif di tenggorokan dan kerongkongan. Seorang gastroenterologi terkemuka pernah berkata, masalahnya bukan pada teh atau kopinya, tapi pada suhunya. Cedera termal berulang pada lapisan kerongkongan dapat meningkatkan resiko kanker, terutama pada orang dewasa yang lebih tua. Penelitian di beberapa negara telah menunjukkan adanya kaitan antara konsumsi minuman yang sangat panas di atas 54–60 derajat Celcius atau 130–140 derajat Fahrenheit dengan meningkatnya kasus kanker kerongkongan. Saat Anda minum sesuatu yang terlalu panas, Anda pada dasarnya membakar bagian dalam tenggorokan. Bahkan jika Anda tidak langsung merasakannya.
Iritasi berulang ini dapat merusak lapisan pelindung, menyebabkan peradangan, perubahan selular, dan akhirnya berpotensi menjadi kondisi prakanker. Lansia lebih berisiko karena seiring bertambahnya usia, lapisan mukosa di saluran pencernaan menjadi lebih tipis dan sembuh lebih lambat. Ini berarti cedera kecil pun bisa berdampak lebih serius dan membutuhkan waktu lebih lama untuk pulih. Hal baiknya, perubahan kecil bisa sangat membantu. Menunggu 4-5 menit sebelum menyeruput minuman panas dapat secara signifikan menurunkan risikonya. Selain itu, pada suhu yang lebih rendah, rasa teh atau kopi justru lebih kaya dan mudah dinikmati tanpa melukai mulut atau tenggorokan Anda. Gunakan mug berinsulasi jika ingin menjaga minuman tetap hangat lebih lama, tanpa harus langsung diminum dalam kondisi panas ekstrim. Langkah sederhana ini mungkin tampak sepele, tapi bisa memberikan perlindungan besar bagi kesehatan Anda di masa depan. Pada akhirnya, 4 kebiasaan minum ini bukan sekadar soal minuman, tapi soal kesadaran dan kepedulian kita terhadap tubuh yang terus berubah seiring bertambahnya usia. Ini bukan tentang menyalahkan diri sendiri, tapi tentang menyadari bahwa pilihan kecil seperti menghindari soda, mengurangi alkohol, membiarkan teh agak dingin, atau tak lagi rutin mengkonsumsi daging olahan bisa berdampak besar pada kesehatan kita. Lansia sering terjebak dalam kebiasaan lama yang terasa nyaman, padahal bisa jadi justru merugikan. Sekarang Anda tahu, saatnya bertindak. Perubahan kecil hari ini bisa menjadi langkah besar untuk hidup yang lebih panjang dan berkualitas. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk menyukai, berkomentar, dan membagikannya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami.